Ini adalah kisah tentang Lia, seorang istri berusia 28 tahun, yang merasa hidupnya seperti terus-menerus berputar dalam lingkaran yang sama. Ia menikah dengan Andy, pria yang awalnya penuh perhatian dan romantis. Di awal pernikahan mereka, semuanya terasa sempurna. Andy sering mengajaknya jalan-jalan, makan malam romantis, dan bahkan tak jarang memberi kejutan kecil yang membuat Lia merasa sangat dihargai. Mereka berdua saling mencintai, dan kehidupan pernikahan mereka terlihat seperti cerita bahagia yang selalu diceritakan dalam film. Namun, semua mulai berubah perlahan. Seiring berjalannya waktu, hobi Andy semakin menyita perhatian dan waktu dalam hidupnya. Karaoke. Di awal, Lia tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Andy senang bernyanyi bersama teman-temannya di tempat karaoke, dan Lia tahu itu adalah caranya bersenang-senang setelah penat bekerja. Tapi masalahnya, dari 1 kali seminggu, kebiasaan karaoke Andy semakin sering. Kini, hampir setiap malam Andy lebih memilih pergi ke tempat karaoke daripada pulang cepat ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama Lia. Lia yang awalnya berpikir ini hanya fase sementara, mencoba bersabar. Ia berpikir mungkin Andy sedang stres di kantor, butuh pelarian untuk melepaskan kepenatan. Tapi setelah berbulan-bulan, Lia mulai merasa ada yang salah. Setiap malam, dia hanya duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Andy pulang, tapi yang datang hanyalah pesan singkat yang berbunyi, "Aku di karaoke sama anak-anak ya, gak lama kok." Namun, kenyataannya Andy hampir selalu pulang larut malam, atau bahkan dini hari. Saat Lia mencoba mengajaknya berbicara, Andy hanya menjawab singkat, "Udah, jangan dibesar-besarin. Aku cuma karaoke, bukan selingkuh. Santai aja." Tapi bagi Lia, masalahnya bukan tentang karaoke itu sendiri. Yang membuatnya sakit hati adalah perasaan diabaikan, perasaan bahwa suaminya lebih memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada bersamanya. Dia mulai merasa tidak dihargai, kesepian di dalam rumahnya sendiri, meskipun mereka tinggal bersama. Setiap malam, Lia menunggu dengan harapan Andy akan pulang lebih cepat, duduk di sebelahnya, dan menghabiskan waktu bersama. Tapi harapan itu selalu pupus. Tak ada perubahan dari Andy. Sebaliknya, Andy semakin asik dengan dunia karaoke-nya, dan jarak di antara mereka semakin melebar. Hingga suatu hari, Lia bertemu Rico. Rico adalah rekan kerja Lia, yang selalu ramah dan perhatian. Awalnya, mereka hanya berbicara tentang pekerjaan. Namun, seiring berjalannya waktu, Lia mulai curhat pada Rico tentang pernikahannya. Tentang betapa ia merasa sendiri dan diabaikan oleh Andy. Rico mendengarkan dengan baik, memberikan nasihat-nasihat yang bijak, dan selalu berusaha menghibur Lia. Perhatian yang diberikan Rico membuat Lia merasa diperhatikan kembali. Rasa kesepian yang selama ini membelenggu perlahan mulai memudar ketika ia bersama Rico. Meskipun di dalam hatinya, Lia tahu ini salah, tapi dia tak bisa membohongi perasaannya. Setiap kali Andy meninggalkannya di rumah untuk karaoke, Lia semakin sering bertemu dengan Rico. Hingga pada suatu malam, batas yang tak seharusnya dilewati pun dilanggar. Lia jatuh ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Rico. Dalam pelukan pria lain, Lia merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Pada awalnya, rasa bersalah menghantui Lia. Tapi kemudian, setiap kali Andy kembali pulang larut, dengan aroma alkohol dan suara serat abis bernyanyi, Lia merasa tindakannya seolah termaafkan.
Baginya, jika Andi tidak pernah memperjuangkannya lagi, mengapa dia harus bertahan sendirian? Pernikahan mereka kini hanya menjadi formalitas. Di depan umum, mereka masih terlihat seperti pasangan bahagia. Tapi di balik pintu, mereka adalah dua orang asing yang hidup di bawah atap yang sama, tanpa lagi ada cinta yang mengikat mereka. Lia mencoba untuk berbicara dengan Andi beberapa kali. Dia berharap ada perubahan, berharap Andi bisa menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi setiap kali mereka bicara, Andi hanya menganggap Lia terlalu sensitif. Ini cuma karaoke, Lia. Semua orang juga punya hobi. Kamu harus bisa terima itu, ucap Andi suatu malam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Lia. Andi tidak pernah menyadari bahwa masalahnya bukan soal karaoke, tapi soal perasaan terabaikan. Lia merasa perjuangannya untuk mempertahankan hubungan ini sudah tak ada artinya lagi. Lalu, tibalah satu malam yang mengubah segalanya. Andi pulang lebih awal dari biasanya. Di saat yang sama, Lia dan Rico masih berada di rumah. Andi terkejut saat melihat pria lain di rumahnya. Rico cepat pergi, dan di hadapan Andi, Lia hanya bisa menangis. Saat itu, Andi baru menyadari bahwa dia telah kehilangan Lia. Meskipun dia marah, kecewa, dan merasa dikhianati, dalam hatinya, Andi tahu bahwa dia juga bersalah. Andi mulai menyadari bahwa selama ini, dia lebih memilih kesenangan pribadi dan mengabaikan perasaan istri yang dicintainya. Tapi sayangnya, penyesalan itu datang terlambat. Lia yang dulunya mencintai Andi sepenuh hati, kini merasa pernikahan mereka sudah tak bisa diselamatkan lagi. Mereka berpisah beberapa bulan kemudian, meninggalkan luka mendalam bagi keduanya. Pesan moral, hubungan itu seperti tanaman yang perlu dirawat setiap hari. Perhatian, komunikasi, dan kebersamaan adalah pupuknya. Jika salah satu diabaikan, maka perlahan-lahan hubungan itu akan layu. Jangan biarkan kesenangan sementara atau kesibukan membuat kita melupakan hal-hal yang paling penting, perasaan dan cinta pasangan kita. Sebuah hubungan yang kuat adalah ketika kedua belah pihak saling menghargai dan selalu ada untuk satu sama lain.